Oke, silakan tadi apa? Indri dulu. Baik, Pak. Bagus. Oke, silakan di share screen. Sama sekalian tampilkan apa video Anda pas presentasi, biar nanti kalau saya upload di YouTube kan Anda jadi ikut nanti dilihat banyak. Pak, ini Bapak masih share screen, Pak. Oh, ya tinggal ditimpa aja nggak apa-apa. Kalau Bisa ya, Pak? bisa langsung aja. Oh, presensi belum semua ya presensinya ini ya? Oh, presensinya belum. Coba yang lainnya kalau bisa. Belum, Silakan Pak. presensi dulu. Oh ya, mungkin tapi tadi lupa share. Oh, enggak, ada cuma satu baru. Coba apa ada masalah sih, siapa? Buki sama Agung? Bisa presensi enggak coba? Ini saya riset coba. Kalau bisa melalui ini, kalau bisa. Sekalian untuk cek ininya. Coba Galat, bisa enggak? Galat? iya, Pak. Dua-duanya galat. Buki juga galat. Iya. Iya, galat ya. Galat, Pak. Oke, kalau galat saya presensi dulu aja biar enggak lupa nanti. Oke, saya sorry, ini tak tutup aja. Kita sekalian presensinya dulu aja biar enggak lupa. Kuliah. Input peradilan kuliah. Mode. Oke, berarti udah masuk semua ini ya. Bung, Mahfudzi, oke. Nah, sekarang Fitri silakan. Anda langsung aja share screen bisa. Ini tak hentikan nggak apa udah saja. Apakah sudah terlihat, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Kok share screen-nya belum kelihatan. Nah, mana yang ada mana. Kok belum muncul ya? Ada sudah ada. Di sini sudah muncul ada. Anda sudah melakukan presentasi. Saya belum kelihatan ya. Oke. Bagaimana? Iya, Anda kok belum kelihatan. Mungkin yang di bapaknya di stop sharing. Enggak, saya sudah stop saya. Saya sudah enggak share screen. Sebentar, Pak. Coba diulang-ulang. Nah, ini udah mulai kelihatan. Sudah ya, Pak? Silakan ya, udah. Oh, karena tadi Anda belum menampilkan filenya, dah ini baru tahu. Aduh, sebentar, Pak. Ini, Pak, yang saya kerjakan itu yang saham ACSJK sama indeks LQ45. Oke, yang indeks SQ45-nya dulu sama kok. Sama profilnya. Ini berarti nolnya sudah masuk, satu sama min satu sudah masuk ya, karena kan memang Iya. jadi itu sudah trinomial sebenarnya kasusnya. Nanti nggak apa-apa. Yang sebelah kiri ini data closing price dari indeks LQ45, yang kanan ini data kasus harian dari COVID, Pak. Datanya dimulai dari tanggal 2 Maret. Oke, jadi ini Sampai, sebentar. Ini ya Pak, indeks LQ45 kan ribuan, 6.000 gitu. Anda ngambilnya kok ini apa ini? Yang 859?
Ini Oh ya, ini indeks indeks, LQ. indeks LQ45 bukan apa yang indeksnya ya, indeksnya kan 6.000-an. Iya, Oh Pak. ini yang closing price-nya LQ khusus 45, LQ45 ini ya? Iya. Iya, Pak. Okay. Ini, Pak, perbandingannya. Kalau di overlay kan, kalau sudah kode 1 sama min 1 kan di overlay kan nggak masalah. Kalau tadi masih harga aslinya, di overlay kan nanti jelek. Di overlay kan bisa nggak? Oh Ini ya, Pak. panjangnya nggak sama ya yang Iya, Pak. Jadinya tuh karena kan harga saham nggak setiap hari, Pak. Tapi COVID datanya setiap hari, Pak. nah ini makanya ini yang ada harus apa ya? Adjustmentnya gimana berarti pada saat Sabtu Minggu ya kayak nggak berubah ya. Ini Iya, makanya menyebabkan ya. jadi banyaknya data tidak sama, Pak. Betul. Apakah kalau misal data-data yang di LQ45 kan ada hari yang datanya nggak ada tuh, Pak. Itu apa bisa kalau ditaruh nol gitu nggak bisa ya, Pak? Ditaruhnya ya nol karena dia nggak berubah sebenarnya. Ya karena selama libur kan dia harganya nggak berubah. Iya ditaruh nol paling gitu. Kayak pada satu minggu juga ditaruhnya nol karena kan tidak berubah ya. Iya. Jadi apapun yang terjadi di Sabtu Minggu untuk COVID kan tetap dia nggak berubah. Gitu. Ya kayak dulu waktu terjadi apa itu kan sempat bursa efek ditutup. Tujuannya apa? Supaya tidak ada transaksi. Jadi kadang nampaknya di stop. Jadi kadang gitu kalau terjadi apa pembelian apa penjualan yang berlebihan kadang bisa juga itu. Oh paling gitu dipasangi nol ya yang pas merah itu Sabtu Minggu sama pas merah dipasangi nol ya. Iya. Dicoba dipasang nol kan memang aslinya di situ kan nggak berubah. Tapi tuh Pak berarti ini kayak harus dimasukin satu-satu gitu loh Pak tanggalnya Pak. Iya memang harus apa jadi nyisip-nyisipkan itu. Iya Makanya di sebenarnya nggak usah insert panjang-panjang satu-satu. dulu kok bisa ambil yang misalnya mulai apa kayak pada saat Januari ya mulai Maret lah misalnya Maret sampai ini mungkin kita ambil dulu 2 bulan gitu nggak usah panjang-panjang dulu. Coba Anda ambil misalnya Maret atau ini aja Januari sampai apa Februari ini juga bisa. Jadi kan diambil di awal untuk lihat di awal kayak apa sih efeknya apa pergerakannya itu. Jadi Anda ambil aja misalnya 2 bulan kan nyisipkan nggak banyak kan itu. Misalnya Maret April yang di awal pandemi sama Januari Februari sampai yang hari ini. Coba Anda ini kan lagi tapi di copy aja, di copy paste pindah ke sheet lain. Sheet yang satu di awal pandemi, yang satunya sheet di yang sekarang ini. 2 bulan terakhir ini, Januari Februari. Bikin sheet aja, di copy aja itu. Di copy sampai ini otomatis kan yang punyanya si tanggalnya kan tinggal ngikuti yang punyanya si COVID aja. Disisipin itu. Misalnya coba ini 9 Maret. Harusnya sama, jadi 9 Maret ya 9 Maret kayak gitu loh dipasangin. Jangan ditutup dulu coba tadi tak lihat ininya. Cara Anda nanti benahinya coba. Jangan tutup dulu. Justru saya lagi ingin lihat datamu. Mana tadi kok di stop? Permisi Pak, barusan mati lampu jadinya wifi-nya mati Pak. Oh, walah. Ini baru saya Kayak catering Pak. ya udah kalau Iya. lagi mati lampu. Udah ganti Tapi siapa? ini bisa kok Pak. Hmm? Yang Sudah ini. sudah hidup lagi. Iya Pak. Bukan, sudah saya tethering pakai HP Pak. Oh, Sebentar Pak. ya. Saya panik Pak. Kalau enggak gini, Anda tadi kerjakan aja yang Maret April untuk yang awal sama Januari Februari dipisah sheet ya. Jadi nanti Anda di yang Oh, punya Anda tadi ada sheet khusus Maret April 2020 sama Januari Februari 2020 ya. Coba oh iya. bisa gitu. Sebelum dan sesudah ya Pak? Iya, jadi awal sama ini
di akhir ini lagi jalan yang sekarang. Ya walaupun belum akhir ya, ini maksudnya Januari Februari kan yang kondisi terkini, yang Maret April kan kondisi di awal itu. Nah, di awal terus ini tanggalnya harus persis ya, yang di COVID ada ya di kan Iya, ada Pak. 0, terus yang di ini di indeks F55-nya kalau pas yang libur dikasih aja 0. Kode ininya kan Iya, 1 baik, Pak. sama -1 kan, otomatis dia kan tetap tidak berubah, berarti 0. Disipin Iya, gitu Pak. aja. Ya, oke, silakan coba dikerjakan dulu ya. Sebentar. Dikerjakan aja Iya, dulu, baik, Pak. nanti saya ganti yang lain dulu. Siapa? Luffy apa Agung? Saya, Pak. Oke, ya silakan. Ya. Ini ada pakai apa programmingnya? Pakai makro, Pak, VBA, Pak. Oh, makronya VBA-nya itu. Iya, Pak. Oke, malah bagus itu jadi dari Excel aja, moga-moga soal nanti. Tapi untuk COVID-nya belum itu, Pak, datanya Belum, saya ya. ambil. Jadi ini saya ambil dari Kimia Farma. Kan kemarin kalau COVID kan meningkat, tapi Kimia Farma tetap menurun gitu, Pak. Ya, Padahal perkiraan saya kan kalau mestinya Kimia Farma kan karena COVID kan mestinya naik, tapi dia tetap turun, Pak. Kenapa? Menurut Anda ini intuisi aja, bener salah kan? Tapi untuk itunya, Pak, apa namanya ininya untuk harga per lotnya lumayan tinggi, Pak. Awalnya itu sebelum ada COVID dia kecil banget, Pak. Cuman sekitar 700-an seperti itu. Terus pas sekarang jadi udah gede 3.000 sekian gitu, Pak. Ini ada nyambungnya dari kapan sampai kapan ini? Ini coba yang tadi kecil. 1 tahunan mungkin, Pak. Atau kurang tahu sih. Ini dari 13 Februari 2020. Terus ini sampai 11 Februari 2021. Oh, setahun ya, wajar. Oh, jadi memang ini tadi lonjakan di ininya. Jadi banyak yang mulai banyak beli di mana coba dari gambar. Yang mulai naiknya pesat itu, ini kan masih biasa. Coba. Di sini, Pak, di sekitar. Kalau ini kan udah nggak kelihatan. Kalau di sini kan di kode -1 sama 1 kan ada yang ini. Yang gambar aslinya, coba gambar aslinya. Iya, yang ini, Pak. Yang ini 1-1, Pak. Kalau ini 1-1 kan nggak kelihatan. Yang asli harganya, harga sahamnya. Oh, belum dibikin. Nah, itu. Belum dibikin ya, Pak? Nah, dibikin di luar, coba. Ini yang kodenya ini apa KLBF. KAF ini. KAEF, Pak. KAF malah kelihatannya nggak masuk di LQ45 kelihatannya. Iya, Pak, nggak masuk, Pak. Yang masuk kan KLBF itu. KLB Farmanya. Ini Kimia Farma. Kalau yang masuk LQ45 itu karena memang dulu ini ini yang Kimia kan nggak terlalu ini makanya dulu. Makanya dia dengan adanya berhenti melejit. Kalau KB Farma ya relatif. Nah, ini kan jadi di dan Brawi langsung melejit banget, tapi kayaknya sudah mau tarik ke bawah lagi. Sebentar, Pak, saya perbaiki. Untuk KAF ini. Jadi untuk harganya lumayan melejit, Pak. Cuman untuk tren naik turunnya tetap ada turunnya, Pak. Nah, coba lihat yang di bawahnya itu, yang proporsi nolnya, proporsi 1-1-nya. Anda sudah buat belum di bawahnya? Proporsi 0, proporsi 1, proporsi -1. Sudah, Pak. Banyak apa itu? Nah, tetap banyak minusnya kan itu, walaupun dia sekali naik besar ya, tapi mungkin turunnya nggak terlalu besar. Jadi
walaupun turunnya lebih sering, tapi secara nilai kan masih. Nah inilah kelemahan apa? Yang model yang sederhana ini dari random walk ini kan 1-1 atau jadi dikembangkan jadi binomial. Kalau binomial nolnya ini sedikit kan dia ya nolnya. Dia jadi relatif memang aktif itu naik turunnya walaupun sering naik tapi karena sering turun tapi karena ininya naiknya cukup besar jadi masih kelihatan tetap terakhir ini ya masih 3.000 dari tadinya berapa di bawah 1.000 kan. Iya, price-nya jadi besar. Jadi yang artinya gini dalam konteks modeling kalau terlalu sederhana kelemahannya itu tadi nggak bisa menangkap. Ini kan nggak bisa menangkap namanya kan ini. Iya. Nggak bisa menangkap apa fenomena ini. Nah ini tujuan ini karena kita baru awalan modeling. Jadi artinya kalau kita lihat ini ya yang atas ini kita mesti bayangkan kondisinya si saham itu mengenaskan kan ini. Iya. Iya kan cenderung di bawah ini jadi lebih banyak. Tapi kalau lihat ini padahal naik. Nah inilah yang dikatakan nanti kenapa model yang sederhana ini belum bisa menangkap perilaku, karena perilaku aslinya kan yang ini kan ya, closing price-nya itu yang asli. Nah ini yang nanti mungkin ada beberapa ada yang masih cocok, ada yang enggak. Tapi ini akan dikembangkan. Ini nanti saya akan tambahkan tadi sebenarnya ini sebenarnya sudah trinomial ya karena ada nolnya sudah masuk kan, nggak murni binomial lagi, ini sudah binomial karena ada tidak alternatif gerakan itu. Cuman karena nolnya nggak banyak jadi nggak kelihatan kan itu. Karena nolnya kan cuma dikit tadi kan itu. Iya Pak. Tapi coba saham yang nggak aktif itu, biasanya nolnya bisa banyak itu. Saham-saham yang kategori apa itu yang nggak aktif itu, yang nilai murah-murah itu kan jarang pemain di situ. Nah coba nanti Anda cari saham yang nggak aktif itu loh. Jadi sering apa? Harganya kayak berubah-ubah. Setiap harinya ya harga itu terus itu gambarnya jadi kayak fungsi tangga itu. Nah itu di sini kelihatan sekali itu karena nolnya mungkin banyak. Jadi caranya cari yang nolnya banyak itu. Ini kan nolnya dikit kan itu. Karena kategori saham yang aktif. Kalau saham aktif itu biasanya lebih banyak 1 sama min 1. Oke, ini yang mungkin untuk apa pelajaran dari yang pertama ini. Nah makanya tadi nanti kalau pada saat pola yang punyanya si COVID-nya bisa juga tidak bisa ketangkap gitu. Misalnya sama-sama pakai yang model sederhana ini loh ya. Iya. Ini aja nggak bisa nangkap fenomena ini, kan kebalik kan ini. Iya. Ini kayak turun ini kan. Jadi kalau seandainya misalnya Anda mau main saham hanya mengandalkan naik turun aja, itu sering turun. Coba lihat ke bawah itu kan lihat kayak sering turun, benar dari grafiknya kan itu. Iya. Nah ternyata tidaklah mencerminkan yang ini kan. Nah, ini yang namanya nanti ini yang salah satu Anda bikin kayak tulisan sederhana tentang ini. Kenapa kita harus bergerak ke model yang lebih baik lagi gitu. Jadi konteks modeling itu selalu kita mulainya dari sederhana. Ya naluriah lah. Kita kan kalau lihat harga mesti apa? Naik apa turun gitu kan. Yang selalu diperhatikan cuma itu. Harga lagi pada naik gitu. Nah, itu orang hanya melihat kayak gitu. Tapi pada saat direkap secara keseluruhan ternyata ini kalau lihat di gambarnya coba, tapi ini buka-buka bener ya Anda waktu jumlahin ininya ya. Iya Pak, ini pakai program Pak. Makanya itu kan harusnya kan sudah bener kan M-nya naik turunnya ini kan jadi memang sudah ini, tapi ternyata ini yang belakang kok jadi terus jatuh banget banyak minnya ini ya kayaknya terakhir ya. Iya ya min terus ya itu ya. Nah ini memang mengindikasi ini ya kayaknya. Nah ya ini kan minyak banyak ini kan, dan ini tadi yang tarikan panjang itu ya. Iya Pak. Tapi lumayan bisa menangkap. Jadi memang keuntungannya yang model sederhana ini itu bisa menangkap tiba-tiba ada turun berturut-turut itu loh. Jadi ini yang kadang bikin orang kan panik. Kalau panik terus ada yang namanya jadi panik untuk beli, ada panik untuk jual. Kalau panik beli, kalau lihat ada harga murah, semua orang pada ingin beli kan, secara beli harga jadi langsung melejit naik. Terus panik
menjual itu dengar tahu turun semua pada jual, akhirnya pada turun kayak kita. Ini yang lumayan bisa menangkap di yang bagian akhir ini. Itu kan kayak garis lurus kan, karena harganya Pak minus terus kan itu. Iya. Turun. Ini kan sebenarnya gambar yang hampir mirip dengan yang belakang ini, yang di bawahnya itu, yang di harga bawahnya itu kan kelihatan kan itu. Dari puncak langsung turun terus itu. Nah sebenarnya masih lumayan ketangkep kan ini, yang belakangnya ini. Iya. Yang ya apa, dari sisi ini sebenarnya ya lumayan, cuman ini kesannya secara overall dia masih di bawah kan, masih di daerah di bawah nol kan, ini banyak minusnya masalahnya. Coba terakhirnya kalau kita, oh ya tadi karena minus berapa, 143 ya sama ini ya yang tadi, coba saya ingin lihat yang rekap bawahnya. Ini ya minusnya 121 ya, jadi sama 100 otomatis kan kalau di jumlah-jumlah ini memang akhirnya masih minus 18 kan ini. Dari di bawah kan ini memang. Nah ini kalau terus dia recovery bisa ke positif, memang bisa kadang nyebrang ke wilayah ini. Nah Anda bisa kalau ambil data 1 tahun di tahun 2020 mungkin akan terlihat bahwa itu mengalami turun terus apa enggak. Ya, oke, sementara itu dulu. Sekarang ganti siapa? Agung. Oke, makasih. Agung, bisa enggak? Ini Agung sering nanti ada problem enggak ini, Agung? Saya izin pakai 2 device ya, Pak. Ya nggak apa-apa, saya juga pakai 2. Yang penting itu tadi yang satunya dimatikan ya. Jadi nggak feedback ini. Iya, ini feedback atau enggak, Pak? Feedback masih. Dimatikan salah satu. Jadi kalau saya matikan dua-duanya nih, sama kamera sama mic-nya, yang satunya nah ini sudah. Data saya kan di laptop, Pak. Data saya di laptop, sedangkan untuk menampilkannya kan lewat laptop. Ini di laptop nih audionya yang bermasalah. Oh, berarti gini, yang kalau bisa audionya yang laptop dimatikan. Sudah, Pak. Terus yang HP-nya aja, terus sama ini sound-nya juga, sound-nya apa? Sound-nya laptop itu loh. Kalau enggak pakai headset itu misalnya ingin enggak. Oh iya, Pak. Jadi sound-nya ini, yang speakernya itu loh tadi yang ngeluarin suara. Ini kan saya juga pakai desktop sama pakai ini. Karena kalau masih nyuara, masih bersuara kan ada di feedback. Apakah masih feedback, Pak? Kayaknya sudah enggak, sudah. Oke, silakan dulu. Baik. Sudah terlihat ya, Pak? Apa sudah terlihat? Oke, sudah terlihat, coba ya, silakan coba ditakan. Di sini saya mengambil data saham dari Gudang Garam. Kemudian untuk data harian COVID-nya itu diambil dari ini. Ada di website sekolahstata.com, Pak. Itu sudah harus bersesuaian. Jadi kok 1 Maret yang sininya kok 28 Februari ya? Maksudnya ini sebagai patokannya, Pak? Iya, maksud saya kalau startnya kalau bisa tanggalnya sama, kalau bisa sesuaian jadi startnya tetap dari tanggal 2. Yang kuning itu sebagai patokannya aja. Oh, yang di data sahamnya tanggal 1 Maretnya nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Kan tutup, Pak. Mulainya tanggal 28. Nah, tetap dianggap aja 1 Maret nggak apa-apa kan, datanya nggak, harganya kan masih harga yang tanggal 28 otomatis kan? Iya kan? Oh. Iya kan sama kan, karena sama tutup kan otomatis harga nggak berubah. Soalnya kan yang di data COVID kan COVID-nya mulai terdeteksi tanggal 2 Maret, Pak.
2 Maret, oke. Jadi saya coba Oh, mulai yang ada ini, jadi yang Iya. ini karena belum, oke, hanya dari untuk awal ini. sampai Oke, tadi ini Iya. nggak dipakai kan yang kuning? Iya, yang kuning nggak, Pak. Oke, ya oke, silakan coba. Kemudian untuk data harian gudang saham gudang garam ini sudah saya sesuaikan dengan data harian COVID, jadi jumlahnya sama sampai 233. Nah, kalau dari Terus grafiknya, tadi yang pas libur diisi apa kamu? Yang pas Gimana, Pak? libur, yang pas libur kan datanya harusnya nggak sama kan kalau ini kamu ngambilnya Libur di sudah yang COVID-nya sudah saya juga yang Sabtu sudah Minggu saya nggak hapus. diambil, yang pas Iya, Pak, libur nggak sudah. diambil. Oke, jadi kebalikan kalau tadi yang Fitri kan mau tak saranin yang pas libur yang di Ditambah. saham yang kebaca 0 gitu kan, karena apa 00 itu loh. Tadi nggak berubah itu maksud saya tadi. Iya, Pak. Kan bisa jadi ini pendekatannya beda ya. Tadi kalau yang Fitri malah saya sarankan pas Sabtu Minggu diisi harganya Iya, sama kalau karena yang nggak ini berubah yang kan. Sabtu Minggunya nggak saya masuk. Ya, oke. Ya udah nggak apa. Dan yang penting kan sama ini. Oke. Terus Kemudian dari grafik ini menunjukkan bahwa harga saham gudang garam ini ternyata mengalami penurunan selama COVID. Kalau dari datanya, mulai dari ini data yang awalnya satu ya. Dari awal harganya 51.000 sampai kemarin 17 Februari itu di angka 38.000. Jadi semakin menurun. Ya. Tolak belakang dengan data COVID-nya. Oke, berarti ini juga dipengaruhi itu kan, Pak, harga cukai rokok yang naik jadi semakin turun. Ya, itu baru per 1 Februari itu yang pukulan paling. Coba lihat yang di Februari. Dia kan kalau nggak salah lumayan ini yang coba yang Februari. Yang terakhir ini kan mulai 1 Februari kan cukai naik. Ya, sejak itu langsung harganya mulai turun. Ya, jadi. Terus kalau rekap 1-1-nya sama 0-nya, yang COVID berapa? Kayaknya COVID kan lebih banyak satunya daripada -1-nya mesti. Yang COVID banyak satu. Cuma saya belum rekap di bawah. Oke, bikin ini ya, bikin rekap ininya kan untuk melihat bahwa di fenomena COVID kayaknya ada pernah turun nggak, coba yang COVID mana yang? Coba ya saya ingin lihat yang COVID-nya. -1-nya mungkin kan nggak banyak banget kayaknya. Ini yang kiri ya? Ya, yang kiri, Pak. 1 -1 min. Ya, kadang ada minnya tapi satunya kayaknya mungkin lebih banyak itu. Ya kan makanya dia masih bergerak naik kan. Endingnya masih positif berapa coba kalau yang COVID? Yang COVID 40-an ini. Iya. Kalau yang ini kan negatif. Minus 30. Jadi memang kan kalau data aslinya seperti ini, Pak. Ya. Ini yang gudang garam ya memang terlihat bahwa mengalami penurunan. Sedangkan COVID sendiri semakin naik. Ya, ini kan yang diharapkan COVID ini kan mulai mau balik ini katanya ini. Lihat ininya kan ada puncak muka-muka ini benar puncak. Dulu kan dianggap puncaknya di sini, di sebelahnya lagi. Ternyata puncaknya sudah di 14 ribuan. Ini kan sudah turun dan nanti tahu melonjak lagi jadi di atas 15 ya itu yang mungkin masih. Oke, jadi ini gambaran, tapi kalau yang tempat yang ada kayaknya bisa disimpulkan masih kelihatan ya ini ya bahwa ini negara mengalami tekanan. Iya, Pak. Bertolak belakang sama kondisi. Kalau tadi yang punya sama itu karena Hubi tadi yang nggak ada ininya COVID-nya nggak ditampilin ya, dia hanya nampilin apa sahamnya aja ya tadi ya. Oke, jadi model yang sederhana ini memang mudah dilakukan, tapi ya kadang bisa menangkap dengan baik. Kalau ini kan indikasi bahwa ini semua kena dampak. Ya walaupun sebenarnya harusnya rokok itu kan orang semakin stres nyari rokok kan. Tapi ternyata tetap kena dampaknya. Kemungkinan kan apakah gara-gara harus pakai masker jadi orang sedikit mengurangi merokok kan biasanya pada nongkrong di apa? Di pos ronda, di kafe-kafe kan sambil merokok itu. Ini salah satu yang pandemi efek juga terhadap ini. Tapi ini lumayan bisa kelihatan lah bahwa dengan model sederhana bisa menangkap
adanya fenomena. Tinggal nanti tunggu yang punyanya si Fitri kan malah saya sarankan yang pas di hari Sabtu Minggu contohnya ini misalnya tanggal berapa ini 13 ke 16 berarti 14 harganya kan masih 44.000 13 Maret kan 15 Maret ya masih 44.000 kan karena selama Sabtu Minggu kan nggak ada perdagangan otomatis harga kan masih tetap baru dia di tanggal 16-nya kan diperdagangkan otomatis harga berubah jadi masih bisa kalau supaya karena COVID kan Sabtu Minggu tetap jalan kalau ini enggak nah, tapi kan ternyata bisa terjadi nih kan 44.000 jadi 39 gara-gara Sabtu Minggu aja kadang memang ini makanya saya sering kalau trading kalau hari Jumat milih tak jual itu gitu. Kadang khawatir Sabtu Minggu ada peristiwa apa tahu-tahu jatuhnya cukup besar ini kan lumayan berarti hampir 5.000 kan ini coba cari yang Sabtu Minggu yang lain ini 13 berarti 20 ya ini sama kan ini di sini juga dropnya lumayan 3.000 lagi coba yang ini 27 turun lagi jadi kadang ada pola-pola yang di Sabtu Minggu itu membahayakan terus lagi coba ke bawah yang 3 ke 6 3 April coba nah, ini baru ada naik karena Indonesia aneh kadang di Sabtu Minggu ada isu-isu apa tiba-tiba perdagangan dibuka langsung cepat naik kalau nggak sebaliknya tapi dari Sabtu Minggu yang ada lah ini bisa kita ngambil pola tadi misalnya ya ini kan tadi lihat harian sekarang saya mencurigai tadi biasanya di Sabtu Minggu menyebabkan harga Jumat ke harga Senin itu banyak yang turun atau banyak yang naik nah ini untuk indikasi supaya kita jangan sampai kalau misalnya ngambil resiko Jumat masih belum dijual padahal sebenarnya sudah lumayan lah misalnya sudah untung dibiarin ternyata akibatnya Senin malah langsung drop kita ngejar sudah nggak bisa kan karena mungkin tidak lagi saya dulu sering kalau hari Jumat jualan itu nanti kalau hari Senin pas beli kalau melihat yang pola-pola agak tadi agak nah sekarang coba Anda ambil cukup yang Jumat sama Sabtu tadi kan untuk jadi orang membuat model kan sebenarnya karena punya semacam apa kayak hipotesis atau indikasi atau dugaan atau apa benar nggak ini statement saya tadi bahwa kalau cenderung dari harga Jumat sama harga Senin mesti ada perubahan itu yang kadang cukup gratis kayak tadi ya 5.000 bayangin kan kadang 4.000 ada yang 3.000 tapi naik ada yang naik juga kan ini 46 ke 49 berarti ada sentimen positif di area ini nah di modeling yang sekarang ini dengan adanya big data dengan adanya machine learning kan sekarang mulai pada memasukkan sentimen pasar nah di pasar ada apa ya contohnya kemarin mungkin kalau Anda ingin lihat harganya apa itu BRIS apa ya yang gara-gara Ustadz Yusuf Mansur mengatakan ini terus harga apa yang kemarin Garuda apa itu Ustadz Yusuf Mansur kan ikut trading itu dia Garuda dibantu ini lagi ini sempat naik ke 400-an berapa sekarang ke 300-an lagi terus kalau yang Kaisang anaknya Jokowi itu Pegas itu yang lagi tertekan juga yang mengatakan paling berapa ini akan nah, yang semacam kayak gitu itu memang kita sebenarnya nggak masuk di wilayah itu tapi kita bisa memotret tadi karena kita kan sebenarnya modeling di sini kita lebih main modeling stokastik jadi kita yang saya nggak dimasukin tapi sekarang Anda bayangkan misalnya bagaimana di model ini saya masukkan aspek tadi bisa nggak di model sederhana di random dimasukkan di mana itu Anda punya ide nggak? Ya silakan dari bertiga ini mau momen yang mana? Ya? Kalau di time series kan bisa masukkan namanya ada intervention model, terus ada apa itu namanya. Jadi kita memasukkan faktor yang untuk meinikan bahwa yang menyebabkan terjadi apa ini karena pengaruh apa, ada fenomena apa. Dan kalau saya dulu sempat punya dugaan fenomena weekend Sabtu Minggu itu mesti ada peristiwa apa apalagi kalau dulu sering yang dipakai apa acara yang kalau ada rame-rame itu yang senangnya hari Jumat itu habis Jumatan itu yang apa yang apa yang PA 212 apa ya zaman dulu kan senangnya hari Jumat itu. Wah itu terus nanti berbuntut ke Sabtu Minggunya ada apa lah itu bisa aja coba ada nah sekarang coba ya ini sambil mungkin tadi nggak tahu Findri sudah siap belum atau yang
Coba Anda ambil yang data, jadi langsung di ini aja. Nah, sebenarnya kalau pakai program, Anda bisa memilih nomor berapa sama nomor berapa. Kalau pakai Excel ini Anda bisa nggak ngambil gitu. Jadi caranya ini, di Shift S, Anda hapus yang Senin sampai, bukan Senin, tapi Selasa, Rabu, Kamis dihapus berarti. Kita ingin lihatnya kan apa? Yang pilihan Anda Jumat ke Seninnya, terus Senin sampai Jumatnya cenderung naik apa enggak, tapi setelah itu Seninnya cenderung turun apa naik. Gitu. Jadi tidak harian, tapi kita ingin lihat fenomena Senin sama Jumat. Gitu. Jadi benar nggak indikasi bahwa lebih baik beli Senin, jualan Jumat. Gitu. Ini hanya kayak gitu aja. Caranya dari kalau Anda yang sebuah Agung ini, kamu save as, setelah itu dihapus saja tadi yang apa? Yang Selasa, Rabu, Kamis. Hapus. Diambil data yang Jumat Senin. Ya, cuma Jumat sama Senin. Nah, yang Selasa, Rabu, Kamis coba Anda hapus. Di shift S dulu ya, karena supaya nanti kan Anda nggak perlu ini lagi kan, cukup apa langsung otomatis kan sudah codingnya kan nggak berubah. Cuman yang berubah paling di M-nya kan nanti. Anda shift S dulu, terus hapus saja. Hapus kan cepat daripada Anda copy paste kan. Maka sebenarnya oke lah, jadi nanti dapat datanya kan cuma berapa. Yang kuningnya biarin aja nggak apa-apa, kuning hanya untuk tanda ini. Ini kan berarti hari Senin kan, ini tanggal 2 kan ini. Ya, Senin benar ya? Nyarinya agak bingung, Pak. Anda harus lihat, singkat saya kalau tanggal kayak gini ya, misalnya ini, mana ya? Soalnya ada yang kadang cuma 3 hari gitu. Nah itu, karena kalau pas yang kena libur nggak masalah. Jadi gini, kalau dia Jumat libur, otomatis kan Kamis sebagai ininya. Apalagi kalau libur panjang itu lebih berisiko lagi. Ada peristiwa-peristiwa. Jadi nggak masalah. Jadi gini, ambil aja yang ini. 6 sama 9 itu diambil. Tapi 3, 4, 5 itu dihapus. Coba Anda lakukan sekarang. Coba. Udah di shift S belum? Di shift S dulu. Shift S yang istilahnya ditambahi sebelahnya weekend. Atau libur gitu aja. Dikasih tambahan nama filenya libur gitu. Shift S saja dengan sebelahnya libur gitu. Ini sudah saya citasi. Sudah. Kalau sudah, file yang baru tadi yang sudah di ini sekarang hapus mulai ini 3, 4, 5 dihapus. 3, 4, 5. Jadi sama yang COVID juga kita nggak ingin ambil yang itu. Karena saya ingin menyamakan. Apakah copy ke sheet baru aja ya, Pak? Nggak, langsung dihapus saja. Kan nggak ngefek ke ininya kan ada. Nanti otomatis kan gambarnya nggak menyesuaikan kalau Excel kan. Hapus saja coba Anda baris itu. Nah, nggak sama dari yang arah COVID-nya juga. Yang arah COVID-nya sama. Nah, itu 3 baris hapus. Gini, Pak. Ya, hapus. Nah, terus oh ini nggak otomatis tuh ini. Kehapus langsung ikut ngefek tuh. Coba ini namanya aku langsung ref mau apa ini? Pakai ini, ada rumusnya aja. Oh, karena nggak ada rumusnya. Bisa di apa-apa, nanti tinggal disesuaikan nggak apa-apa. Nanti yang belakangan di ini aja nggak apa. Terus hapus lagi berarti ini 10, 11, 12. Nah 10, 11, 12. Nah itu hapus. Kalau Findri sudah jadi, Findri bisa tampilkan kalau listrik sudah nyala. Biar ini. Sudah Pak. Oh sudah, ya udah. Berarti Agung lanjutin ya, Agung. Saya tak lihatnya. Karena Findri kan tadi memasukkan yang 1 minggu, tak minta malah diisi harga tetap. Ini kan namanya lagi kita modeling adalah kita mencoba punya semacam masalah indikasi apa. Nanti Agung sekalian tadi dibenahi formulanya ya. Sudah terlihat ya Pak? Oke, ya sudah. Oh ini bisa di overlay kan hampir mirip ya? Iya Pak. Ini yang data dari 2 Maret sampai 30 April 2020 Pak. Iya, Sabtu minggunya diisi tadi ya 00. Iya Pak. Diisi 00. Oh sebentar. Ini caranya bukan gitu. Yang di indeks F45 maksudnya kalau di sebelah sininya
sebelah harga aslinya Ya, itu Pak. sama 887. Sabtu Minggu diisi 887. Maksudnya nolnya keliru. Jadi ini bukan nol ya, Pak? kan nolnya di X-nya. Walah. Nah, itu coba Ya. ya di Berarti copy. salah, Pak. Nah, maksudnya harganya nggak berubah, bukan terus harganya jadi nol. Nah, gitu. Oh iya, berubah, Pak. Betul. Nah, kan jadi terus tetap kan ini kok -1 ke 1. Ini kan turun, terus harusnya nggak naik ini ya. Kok 1 ini? Kan -1 harusnya 0 ini. Ini loh. Ada yang aneh ini. Apa salah ininya? Codingnya. Oh, salah, Pak. Sebentar. Harusnya kan 0 ini. 00 harusnya ini yang di ini. Coba diklik yang tadi. Diklik di sini aja. Coba saya ingin lihat formulanya. Coba klik di yang baris 8. Yang sama ini ya, Pak? Yang baris 8. Ini, Pak. Ini. Enggak, ya, situ klik situ. Oh iya, harusnya Pak. Kan ada nggak? Kalau pakai if harusnya kan nggak 0 harusnya kan. Sudah, Pak. Udah. Sudah. Nah, harusnya gitu kan. -1, 00, terus kayak gitu. Nah, tinggal diisi kayak gitu coba iya, dia. Pak, iya. Nah, ya. Nah, tinggal diisi kayak gitu coba dia. Maksudnya selama Sabtu Minggu harga kan nggak berubah karena nggak ada pasar tutup kan. Kalau pas liburnya 3 hari kayak ini kemarin Jumat libur, Sabtu Minggu ya berarti 3 harganya sama kan. Selama libur pokoknya kan harga nggak berubah. Tapi menarik ini indeks LQ45 dengan COVID aja kok malah aneh ya, senada ya. Tapi kan setelah jadi model -1 polanya hampir sama ternyata. Terus sama nanti yang data aslinya, ini kan tujuannya gini, data asli itu kan seperti kalau kita main time series kan pakai data aslinya. Jadi pada saat kita pakai yang ini random walk atau binomial to trinomial ini kan kita decoding jadi 1, 0, -1. Seperti ini, Pak. Ini berubah ya? Iya, Pak. Dengan yang tadi jadi beda ya? Jadi ya. beda, Pak. Ini yang kuning yang apa itu? Oh, yang COVID. Yang kuning yang COVID. Belum di atasnya. Tapi kan pola hampir sama, cuma pas di yang akhir ini yang dia nggak polanya hampir beda. Kalau yang ini kan hampir sama polanya. Yang di awal sampai ini. Ini yang di 2 Maret sampai 30 April, Pak. Yang polanya hampir sama ini ya. Ini data cuma berapa? Ini berapa? 2 bulan dari Maret sampai April 2020. Kalau yang Januari itu, Pak, tadi saya juga salah, saya masukkan 0, Pak. Oh, nggak apa, dibenahi dulu aja coba. Kan dia nggak berubah kalau ini pakai yang terakhirnya itu berapa? Ambil aja dia. Berarti kalau 1 Januari pakai data yang ini ya, Pak, 30 Desember ya, Pak? Iya. Ini ada 0 apa ini kok 0 itu?
Dari data Excel-nya kayak gitu, Pak. Harusnya ada tanggal apa dikasih sama aja dulu, sama dengan yang atas saja lah. Kalau jangan nol kan artinya nggak ada. Nah, sama dengan yang atas saja. 15 Februari ada apa itu? Harusnya ya ada datanya, mesti cuman nggak ke ini aja. Harusnya 15 Februari ada. 15 hari ya Senin padahal ya. Oke, tapi ini polanya ya hampir lebih mirip yang di terkini ya tadi ya. Coba lihat gambarnya lagi ada ini. Ini kan relatif polanya tiba-tiba yang tadi kan di bulan Maretnya kan ya hampir sama ya, di Aprilnya sudah. Tapi kalau ini Januari Februari kayaknya kan masih polanya walaupun ya ada beda tapi kan masih apa secara pola hampir sama. Cenderung yang COVID lebih apa? Lebih tinggi kan ini. Yang di ininya lebih enggak. Jadi memang kalau melihat ini sih kayaknya kayak apa? Turun dia dampak turun tidak memang kayaknya memang tidak separah kalau yang harga sahamnya itu karena kan ada saham yang tertekan ada yang tetap naik jadi secara indeks mungkin masih lumayan. Kalau gambar aslinya Anda nggak gambar ya gambar aslinya antara si closing price dengan COVID-nya polanya hampir sama enggak? Gambar aslinya Data aslinya belum tidak, ya belum, Pak. belum Yang jadi dari webnya ya, Pak? ya jadi ini enggak data ini data closing price-nya jadi yang B Oh, itu belum, gambar Pak. sama yang key yang COVID-nya. Jadi Yang maksudnya ini ya, data Pak. aslinya. Dengan Ini kan ini ya. kita, ini kalau ini kan namanya kita mengkonversi data asli jadi data cuma naik turun sama. Nah, seperti ini, Pak. Ini yang mana ya? Oh, cuma satu yang LQ. Yang data close price sama kasus harian ya, Pak? Iya, nah gitu. Iya, Pak. Seperti ini. Saya juga bingung, Pak. Oh iya, karena kan beda skalanya kan. Oh Ini iya. kan nilainya besar-besar kan yang indeksnya ini Oh, memang 979,309 itu berarti 9 juta ya ini ya. Oh iya. 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 Iya, Nah ini Pak. kan kecil ini kan hanya masalah skalanya itu. Berarti nggak bisa dioverlaykan karena beda apa? Beda nilainya. Jangan dioverlaykan sendiri-sendiri aja coba atas bawah aja. Tidak bisa dioverlay karena kalau yang 01 kan skalanya sama. Ini kan skalanya beda. Jangan dioverlay. Berarti dibikin tabel sendiri-sendiri aja di atas bawah itu biar kita bisa melihat. Yang penting kan ingin lihat polanya. Nah, terus yang bawahnya misalnya yang COVID-nya. Seperti ini, Pak. Oh ya, yang titik narik ke bawah, Mbok, di ini. Itu kan 0, dianggap jangan sebagai data itu. Jangan diikutin, jadi ketarik itu. Oh, Yang jadinya. narik ke bawah, yang Oh narik iya, ke Pak. bawah itu apa? Itu jangan diikutkan itu. Baik, Itu Pak. jadi rodo ngaco itu. Berarti nolnya tidak Ya jangan diambil diikutin. gitu ya, Pak? Iya, jangan diambil karena diambil jadi agak ngaco itu. Nah, yang harusnya kan nggak ada 0 di situ. Nah, mulai dari situ aja. Nolnya jangan diambil ya, Pak. Nah, kan ada kelihatan lebih ini kan nggak ada yang ketarik. Coba yang bawahnya. Ini karena beda value-nya jadi nggak bisa
di-overlay-kan. Nah, keuntungannya kalau setelah dikonversi ke tadi min 101 itu kan bisa di-overlay. Kalau ini kan nggak bisa, jadi dilihat-lihat aja. Nah, ini keuntungannya kalau kita mau istilahnya menyamakan skalanya itu. Oke, sampai sini ada yang ingin diingatkan? Ya, oke, jadi sudah. Tapi kan polanya jadi beda kan, kelihatan kan itu. Yang Ya, atas Pak. dengan yang bawah kan itu. Jadi pada saat dikonversi ke 0 yang tadi, yang ke random walk dan ini kan kelihatan kan apa? Kayak polanya sama. Ya, oke, inilah model sederhana dari bersama trinomial. Ini kalau nggak ada saya akan tambah ke materi baru yang lanjutannya dari kemarin apa? Oke, sudah ya. Jadi ada yang tanyakan? Ya, jadi ini kan kita lagi belajar dari modeling paling sederhana, dari cuma naik turun sama naik turun tetap. Padahal kenyataannya kan value-nya naik itu juga penting kita perhatikan. Nah, ini saya akan ke yang nah, yang dari kalkulus stokastik aja supaya nanti Anda Oke, ini saya akan mulai bagaimana sih kok konstruksi nanti. Mungkin tadi ada yang bisa program di Excel ya, baguslah Anda ini supaya apa? Ini sekarang kita lihat bagaimana perjalanan formula tadi ya. Tadi random walk-nya Anda sudah kenal kan, naik turun ini. Terus sudah bisa melihat ini yang M-nya, jadi jumlahin dari K-nya untuk melihat. Jadi yang kalau contoh di sini kan simetris, tapi kayaknya tadi dari beberapa contoh tadi ada yang simetris ya. Iya ya? Layarnya belum. Oh ya, sorry ya, belum saya belum kirim ya. Mana? Oke, saya share screen dulu. Oke, ya ini ya, udah ya. Jadi kalau ini contoh di sini kan karena kita menjelaskan tadi kalau P-nya setengah, maksudnya satu sama min satu sama, yaitu setengah. Tadi kan kebetulan contohnya nggak ada yang setengah kayaknya ya, kan masih ada. Kalau juga masuk, kalau di sini hanya ada naik sama turun. Kalau P-nya setengah, maka kita akan mempunyai ini ekspektasi jadi 0. Nah, tadi juga kita bisa melakukan itu sebenarnya. Secara rata-rata seperti apa itu. Karena peluangnya kan tadi kayaknya nggak ada yang setengah-setengah ya. Min 1 kayaknya lebih banyak tadi ya. Yang contoh yang COVID kayaknya min 1-nya lebih banyak, yang gudang garam tadi. Nah, nanti coba Anda cek ya. Min 1-nya berapa persen? Satunya berapa persen? Nah, nanti itu untuk diinikan. Jadi kalau sampai punya 3 tadi, ada tambahan yang karena ada apa? Nolnya, berarti kan harus ada apa? Yang nol kan nggak perlu dihitung, jadi kan min 1 kalikan tadi persentasenya berapa, ini ditambah 0 kalikan berapa aja kan tetap 0 kan, terus ditambah 1 kalikan proporsinya ya. Jadi proporsi kan kayak peluangnya tadi. Nah, nanti Anda akan lihat bahwa inilah dapat rata-rata, jadi kalau masih positif berarti cenderung naik, kalau negatif berarti lebih cenderung sering turun. Nah, kan tergantung ini. Jadi kalau ini proporsinya lebih besar, otomatis kan nanti hasilnya ini negatif. Ini positif tapi kan lebih kecil, jadi nanti hasilnya masih negatif. Tapi kalau simetris itu naik turunnya sama, maka ini akan diperoleh 0 rata-ratanya. Nah, makanya tadi kenapa saya minta Anda membuat proporsinya, ini maunya untuk ngitung yang 3.23. Ya, tadi jadi kan saya minta Anda bikin min satunya berapa, nolnya berapa, satunya berapa. Ini frekuensinya nanti tuh dibikin prosentase itu. Tuh. Nah, nanti yang
kalau kita sudah dapat apa prosentasenya, saya mau tahu. Oke. Tuh. Nanti di ini ya, sambil Anda ngerjakan nggak apa-apa, bikinlah ngitung ini ya. Jadi tadi karena kalau dibuat ini kan apa? Ini X, ini kayak fx-nya. Nah, Anda kan pernah mencari itu kan variansi dan min itu. Kalau yang simetris itu variansinya berarti nanti 1, minnya 0. Tapi tadi kebetulan contohnya nggak ada yang simetris itu. Jadi Anda nanti bisa apa? Oke, silakan kalau sambil ini Anda langsung nyoba, nanti tinggal Anda ganti share screen ya. Apa? Ngitung rata-ratanya, minnya dari si X-nya, variansinya dari si X itu. Nanti didapat berapa itu. Kalau negatif berarti lebih cenderung turun, kalau positif itu nanti dia adalah naik. Nah, ini tadi kalau kita ini kan karena simulasi ya, tadi ingin melihat bahwa kalau kita bikin banyak kejadian tadi, kalau yang simetris maka rata-ratanya mesti di 0. Terus variansinya di 1. Kalau kita bikin banyak. Nah, setelah itu bikin yang MK-nya. Yang MK-nya kan otomatis kalau lihat dari teorinya kan karena Pak MK adalah jumlahan dari X-nya, maka karena dia jumlahan dari X-nya, maka otomatis ini kan bisa masuk, maka jumlah juga 0. Tapi variansinya bagaimana? So, ini maka variansi sebanyak adalah K-nya itu. Jadi K-nya tadi kan berapa itu? Tadi kan Anda punya apa? Bisa ada yang K-nya 200-an apa ya? Tadi kalau yang cuma 2 bulan paling K-nya sekitar ya berapa itu 2 bulan kan banyaknya hari kira-kira ya paling 60-an ya. Tadi nggak sampai 60 ya kalau yang Januari Februari kan belum selesai. Nanti coba lihat ya, dicek kayak gitu ya. Tapi ini kalau yang simetris loh ya, kalau nggak simetris ya beda ya. Tapi dengan cara yang sama ini Anda bisa melakukan bagaimana menghitung min variansi dari MK ya. Tadi kan X-nya, terus yang MK-nya. Nanti Anda bisa cek rata-rata dari si MK tadi, kalau diambil ininya nanti bisa dapat berapa. Oke, ini nanti. Pak, mohon maaf Pak, ada yang saya tanya. Ya, oke, silakan. Untuk fx yang 1 sama min 1 itu kan sama gitu Pak, setengah ya Pak? Ini kan kalau untuk kasus di sini setengah. Kasusnya Anda kan enggak kan? Oh iya. Iya kan? Kalau yang ini kan kasusnya yang ini karena saya bikin generate-nya kan sama. Yang Anda kan enggak. Tadi min satunya berapa tadi? Misalnya 100 berapa tuh ya? 100 sama 123. Kan dapat totalnya kan? Dibikin prosentasenya. Jadi fx itu frekuensi relatifnya ya. Ya, perbandingan. Nah, oke, dicoba sekarang sambil dikerjakan. Nanti dilihatin kalau sudah. Jadi sambil jalan langsung Anda praktekkan supaya Anda tahu. Ini kalau yang ini saya kan karena menggunakan yang data simulasi bukan data asli kan. Tapi yang penting nanti setelah bikin X-nya, bikin yang MK-nya gitu. Kan ambil sama ini ya pola. Oke, silakan Anda coba. Nanti saya lihat ini kalau gambarnya ya. Kemarin gambarnya karena ini Anda terlalu padat, kali kan cuma 50. Kalau tadi yang gambarnya sedikit, sebenarnya bisa kelihatan ini. Gambarnya akan menarik kayak gini.
Tadi yang punyanya Findri ya, yang punya cuma 2 bulan ya. Coba agak digambarnya agak direnggangkan kan harusnya kelihatan kayak gininya. Cuman bedanya kalau tadi ada yang nolnya, maka ada yang dia flatnya. Nanti coba tolong ini kan data 50 kan hampir kayak tadi 2 bulan setara itu. Sekali lagi ini yang simetri ya, jadi yang dipakai di sini. Maka nanti kita coba cari yang min 1 sama 1 tapi simetris. Yang jumlahnya 1 sama jumlahnya min 1-nya sama. Nah sekarang kalau ini lanjutannya ya, yang konteks, kenapa sih kita bicara yang simetri, itu kaitan nanti kita akan endingnya di gerak Brown. Itu yang dapat Nobel itu, yang untuk black hole sering terkenal ini. Jadi sekarang kita lihat incrementnya, jadi kalau Mn kan X1 sampai N1 sampai N-1, maka selisihnya adalah sama dengan si Xn-nya. Jadi kalau kita selisihkan ininya, tadi ada 2 pad, kalau diselisihkan, maka dia akan sama dengan di posisi, kalau N ya, maka Xn. Incrementnya dari gerak random walk namanya. Jadi kalau kita punya increment. Nah, kalau increment dari posisi TI A+1 ke I, ya nanti kita akan punya ini sum dari XJ-nya, tapi hanya dari KI. Ini harusnya dari ya KI plus 1 sampai KI plus 1. Nah, ini harusnya mungkin indexingnya ya ini yang agak mungkin kurang. Ini kalau hanya satu step ini. Yang hanya dapat sebenarnya ya kalau satu step ya cuma dapat tinggal KI plus 1 kurangi yang KI-nya. Jadi ini kan kalau kita menginkrementkannya nggak cuma satu step ya itu. Nah ini ekspektasinya, sifat-sifatnya masih berlaku, tapi variansinya jadi ini. Nah ini yang nanti kalau kita lihat ini, jadi tergantung tadi kita mau seberapa yang diimplementkan itu. Oke, mungkin sebelum sampai jauh sana, Anda pernah dengar gerak Brown? Random block pernah ketemu belum? Gerak Brown. Terus model black hole, pernah dengar nggak? Belum? Belum, Pak. Belum ya, jadi ini. Oke, nanti ini ciri baru main di random box-nya ya, yang ini ya. Oke, jadi nanti caranya Anda ambil yang supaya memenuhi ini, yang memang 1 dan min 1 aja, tapi syukur yang setengah ya tadi, misalnya gitu. Karena nanti kita lagi ingin mengarah ke yang agak khusus ini, walaupun nggak mudah diperoleh tadi kan. Oke. Ini terus lanjutkan kita untuk membuat yang tadi variansi ini. Ini tetap masih 0, tapi ini tergantung tadi mau banyaknya untuk incrementnya itu. Pakai 5 ya nanti kita punya ininya 5. Ini yang di sini untuk. Kalau tadi kan 0 sama 1 kan. Nah ini 0 sama 5 tergantung bikin incrementnya itu tadi. Kalau 5 ya kita punya 5 selisihnya. Terus ada sifat jika ekspektasi dari ininya akan sama dengan di yang waktu yang terakhirnya itu. Nah ini angka. Ini namanya sifat martingale. Jadi ekspektasi ML bersyarat ini FK, ini saya disebut sebagai filtering K, maka sama dengan MK-nya. Jadi seperti gini. Ekspektasi hari esok sama dengan hari ini, gampangannya kayak gitu. Jadi ekspektasi besok nilainya berapa akan sama dengan hari ini. Nah ini, tapi kalau yang namanya di time series, yang namanya metode naif, besok harganya sama dengan hari ini. Itu namanya yang sering disebut sebagai metode naif. Oh besok harganya gimana? Sama dengan hari ini. Tapi kalau ada yang jawab, gimana besok harganya? Ya ekspektasinya atau rata-ratanya sama dengan hari ini. Nah itu yang namanya martingale. Jadi bisa bedakan kan ini ada ekspektasinya
sama mengatakan bahwa besok sama dengan hari ini. Kan sama saja kalau saya mengatakan kalau di time series itu, jadi misalnya MK plus 1 sama dengan MK, itu namanya menganggap besok sama dengan kalau K-nya hari ini ya. Kalau yang ini, kalau kita misalnya ingin bikin L-nya kan sebenarnya boleh saja misalnya mau MK plus 1, maka sama dengan hari ini, tapi dalam bentuk ekspektasi. Ini sama dengan MK-nya sama dengan nanti MK. Nah ini kalau yang ini namanya sifat partikel, kalau ini sering naik kita menganggap bahwa oh besok kan belum terjadi sama dengan yang hari ini. Ini sering kita membuat forecast atau ramalan. Oke, ini kenal istilah sifat martingale. Nanti kalau dengan metodenya bisa diilustrasikan. Juga ini untuk melihat tentang sifat martingale ini. Tapi dengan mengenerate ya, jadi ini harapan dari si M-nya akan sama dengan 3, karena si MK-nya adalah mesti di posisi itu adalah min 3. Kalau itu nanti dia akan otomatis dia akan di sekitar di si MK-nya itu. Terus ini variansi kuadratik, ini juga khas di nanti random walk symmetry. Jadi kita ingin lihat kuadratisnya, dia akan sama dengan adalah K, nanti Anda bisa coba berikan juga untuk melihat yang namanya variansi kuadratik. Ya ini kan, jadi dia harganya akan naik tergantung sebanyak si K-nya itu. Nah, sekarang di langkah berikutnya kita melakukan, mungkin saya bikin merah biar kelihatan, yaitu ini membuat apa ya namanya, kayak tadi kan kalau N kan ya juga N, ini kan namanya kayak sering diskalakan atau jadi bikin WN ini sebenarnya MN tapi dibagi akar N. Nah, kita tahu yang N tadi sebenarnya kan variansi kuadratnya, kalau kita ambil akarnya daya standar deviasinya. Ini kita membentuk yang namanya, mau bangun yang namanya gerak Brown yang dibangun dari suatu random walk. Nanti gerak Brown ini yang nanti akan jadi Brownian motion, sering diinginkannya di finance itu penting sekali, karena yang akhirnya dipakai oleh si Black-Scholes untuk membuat model Black-Scholes dibangun dari gerak Brown yang dapat Nobel dia di. Oke, sampai sini kita ingin lihat. Nah, ini kan mulai lihat pergerakannya kan sudah beda tadi dengan dibikin skalakan dengan akar N-nya itu. Jadi gambarnya sudah berbeda, apalagi pada saat N-nya dibikin sampai menuju ke tak hingga. Berarti cara melakukannya gimana tadi? Ini yang MN-nya dari waktu dibagi dengan si akar N-nya itu. Jadi M1 ya dengan akar 1, M2 dengan akar 2. Terus bikin kayak gitu. Coba nanti di Excel-nya ya dicoba ya untuk bangun si BN-nya ini. Nanti kalau digambar lagi bentuknya jadi seperti ini. Oke, sekarang sampai sini dulu coba ya. Anda kembali ke Excel Anda coba. Siapa yang mau, mungkin yang sedikit yang punyanya Findri aja dulu, yang sedikit, kalau tadi punyanya aku kan banyak ya. Coba yang Findri bisa ikuti yang ini dulu ya. Karena Anda sudah punya MN, bikinlah ini V, bikin V. Nah, bikin V ini. Tahu caranya enggak? Coba, Findri Anda tampilkan Excel-nya. Anda kebetulan yang jumlahnya sedikit, masalah jadi mudah untuk mempraktekannya. Halo Findri, silakan Anda share screen lagi. Baik, Pak. Yang harga saham aja dulu. Walaupun nggak simetris ya, sebenarnya kita ingin cari kalau bisa dapat yang simetris sebenarnya untuk eksperimen ini. Karena tujuan kita kalau di sini nanti harus yang simetris. Tapi nggak apa-apa lah, nggak simetris. Yang penting bisa bikin dulu 3220. Oke, silakan Anda langsung share screen, nggak apa-apa, nanti kan ganti. Nah. Apakah sudah terlihat, Pak?
Udah. Nah, Anda sudah punya Pak X, MN kan? Nah, sekarang bikin W-nya. Coba di sebelah kanannya. Ini yang mana? Yang saham yang, sebenarnya yang saham aja. Anda punya yang sahamnya? Yang akses nggak apa-apa, yang akses. Yang akses. Ini ya Pak. Mana yang, oh berarti di sebelah kiri ya. Yang. Nah, oke, di kolom F, ini kan tadi ada bikin sudah M ya. Ini yang K ini apa ya? K ini. K itu jumlah datanya yang tadi Pak. Oke, sekarang bikin ini, V di sini. Nah, mulai di situ. V adalah apa sama dengan apa? MN dibagi akar, nah yang N-nya itu, K-nya sekarang tadi itu. Oke, sama dengan klik M-nya, sebelah kirinya itu, M. Sebelum sini ya Pak? Ya, yang satu itu. Iya Pak. Nah, itu, klik itu dibagi SGRT, akar kan SGRT kok salah di akar. Saya nggak tahu akar apa di Excel-nya, kalau salah, iya benar ya SGRT. Klik K-nya yang baris ya K. Nah, oke. Nah, terus enter. Nah, itu di copy ke bawah coba. Terus. Seperti ini ya Pak? Ya, terus. Oh, banyak Pak. Oh, udah bikin 1 tahun ya. Oke lah, nggak apa-apa. Sudah. Soalnya yang Aceh tadi itu yang 1 tahun Pak. Oke, nggak apa-apa. Udah 1 tahun ya nggak apa-apa. Tinggal copy. Udah. Sudah Pak. Terus digambar plotnya. Mulai dari 1 ya Pak? Ya, mulai dari 1 aja. Bisa sendirian aja ya, nggak usah dicampur dengan yang ini. Oke, gambarnya kan sudah zigzagnya kan sudah agak beda dengan ini kan tadi yang punyanya apa? Nah, ini kan sudah pergerakannya kan sudah ini sudah di ini kan. Ini kebetulan tadi nggak simetris ya, masih ada 0, ada 1, -1 itu segalanya nggak simetris. Iya Pak. Tadi hasil dari V itu. Dibikin V-nya kayak gini itu. Apa sih kita sampai tahap V ini? Oke, jadi tadi bikin V-nya, lanjutannya mau apa ini? Ingin kalau N-nya menuju tak hingga, jadi makin besar sekali. Ini saya kembali, saya yang share screen, nggak apa langsung ini kan aja. Mana tadi saya? Jadi sampai sini, ini kan udah bikin ini ya, jadi MN dibagi akar N kan tadi. Ini kalau bagaimana N menjadi, jadi makin banyak ini, kalau kita, ini kan tadi hasilnya ya sudah bisa bikin kayak apa, zigzag kayak gitu. Walaupun tadi nggak begitu tepat karena tidak simetris ya, kalau simetris akan, nah, ini punya sifat-sifat tentang tadi increment-nya juga bisa dibikin. Salah satu yang menarik itu di waktu T dan S-nya nanti ini apa, variansinya kalau min-nya tetap masih 0, tapi variansinya T min S. Ini yang terskala, yang terskala, ini pakai N-nya 100. Ini waktunya dibikin beda 0,1 sama 0,5. Ya ini. Ini kalau T min S kan 0 adalah 0,4, maka ini terbukti di sini ya BNT-nya. Ini sifat-sifat dari si endingnya mau apa sih sebenarnya, mau dicari dah. Nanti kita dapat yang namanya gerak Brown. Nah, ini untuk sifat martingale-nya dengan
Ini kan tadi ya masih di ini kan harus bisa segi waktunya. Nah ini kan kalau kita lihat kalau mau tadi yang B-nya digampangkan, jadi dia merupakan apa? Ini kurva apa ini? Kalau lihat kayak gini, ini kurva distribusi apa ini? Jadi B-nya itu berdistribusi normal, tapi min-nya tadi bergantung di yang waktu yang dipakai itu. Nah ini yang namanya adalah nanti kita sebut sebagai gerak Brown. Nah, jadi lama-lama ini kalau ini kan untuk 100, kalau n-nya menuju tak hingga, dia akan menuju min-nya 0 dan variansinya sama dengan si t-nya, si waktunya mau berapa. Oke, ini diikuti secara lebih ya. Secara limit pusat. Nah, ini contohnya nih. Kalau semakin n-nya berapa, dia akan semakin bagus itu. Kelihatan sekali bahwa akhirnya jadi model penilaian bisa bergerak ke gerak Brown. Tadi kan hanya naik turun ini. Nah ini peluang naik peluang turunnya dibikin adalah setengah, maka jadi otomatis kan sigma sama n-nya bisa dicari di sini. Ini kan memaksakan ingin naik turunnya adalah setengah. Nah ini akhirnya kita sebenarnya ingin membangun model tadi yang W kan sudah berhasil dibuat kan. Nah inilah akhirnya kita punya yang ini nama gerak Brown, ini yang namanya model untuk aset yang sering dikenal sebagai model Maxwell ST sebagai. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi ini adalah sudah model stokastik karena WT-nya adalah merupakan proses stokastik. Jadi harganya di waktu 0S0, maka di waktu T, maka dikalikan ini. Kalau di apa deterministik kan nggak ada WT-nya itu. Jadi ini yang untuk menyatakan untuk gerak flow-nya si WT. Oke, ini sampai indah ST-nya kalau kita ingin lihat ini juga sengaja ada. Nah ini yang secara lengkap tadi kita kenal sekarang ada gerak Brown tadi yang W ya. Itu cara bangunnya tadi dari random walk. Ini kan kalau sudah jadi kita mempunyai. Jadi sekali lagi ini W ini gerak Brown adalah apa? Random walk tapi yang artinya semakin dibawa ke sampai ke tak hingga. Nah ini gambarnya kalau tadi ini BT. Ini namanya gerak Brown. Nah ini yang sering dipakai untuk modelkan harga saham, kadang kita menggunakan ini gerak Brown. Ini sifat-sifatnya tadi, martingale-nya juga ada. Ini kalau ini sudah ke gerak Brown. Ini valensi kuadratiknya. Nah sebenarnya nanti kita akan yang di sini ini hanya untuk memberi latar belakang dari random walk bisa jadi gerak Brown dan akhirnya kita nanti akan punya model harga aset. Nah ini sekarang saya ganti ini yang setelah sudah jadi W ini kita akan ke mana yang nah ini statis yang stat yang mana ya oh ini oh ini KKR nah ini nanti kita akan melihat ini mana
Nah, nanti ya, jadi kita akan punyai yang tadi model yang ST di mana tadi? Yang mirip kayak tadi, jadi W-nya adalah gerak Brown, mungkin dikenalkannya di depan. Jadi tadi riwayat dari random walk sampai gerak Brown, setelah jadi gerak Brown ya kita masuk ke sini. Dan gambarnya kan normal sama kayak gini. Ini kalau proses mengenerate-nya, ini pakai uniform aja, nggak susah. Oke, saya kira ini untuk proses kalau kita ingin mengenerate, karena tadi sebenarnya jadi normal kan, itu tadi W tadi. Ini asset price movement. Jadi ini current price reflect all past information, itu disebut sebagai efisienar. Jadi harga hari ini itu ya itu sudah mewakili atau merefleksikan dari harga-harga yang masa lalu. Ini contoh harga punyanya BM. Nah, kalau kita ingin menginikan kan selisihnya ini namanya returnnya simple dari ini nanti akan berdistribusi normal. Nah, nanti Anda boleh nyoba tadi ya, yang diselisihkan harga ininya dengan. Nah, ini adalah proses untuk modeling harga asetnya tadi baru dapat gerak Brown, tapi terus kita ingin sampai memodelkan untuk harga asetnya. Nah, cuman di sini yang harus diperhatikan, kalau tadi kita gunakan apa? Ini yang namanya simple return ini. Nah, kalau kita modelkan lebih jauh agak sulit, maka kita akan gunakan yang namanya sering disebut sebagai learn return atau learn ratio. Nah, ini secara matematik bisa dibuktikan bahwa ini akan sama dengan ini. Tapi jadi ini di apa? Bahwa log 1 plus X itu sama dengan X. Tapi dengan syarat apa? Sering disebut sebagai log ratio. Dalam keadaan kalau X-nya cukup kecil, dari X menuju 0. Nah, karena ini nilainya biasanya kecil, maka ini jadi berlaku. Nah, ini yang dasar kita gunakan simple, sering disebut sebagai simple return dengan atau jadi dengan log sering disebut sebagai log return atau log ratio. Kenapa kita pakainya ini ya? Nanti kita lihat di modelingnya. Tapi nanti silakan Anda coba dulu. Nah, ini proses modelingnya. Jadi ini kalau kita gunakan yang discrete, ini sebenarnya kan bisa ditulis sebagai apa ini? DT sama dengan 1 plus RDT. Nah, ini kan seperti di matematika keuangan kan menyatakan apa? Kayak bunga yang simple itu, simple interest itu. Kan 1 plus itu. Kalau dulu kan kita punya apa ya, nulisnya gimana? Harga itu harga notasnya dulu apa ya? ST juga apa ya? Jadi DT itu sama dengan ya misalnya di waktu 0 ini ya kali 1 plus R kalikan T. Kalau dulu ya I ya bunganya itu. Nah, ini kan sebenarnya mirip dengan yang ini. Jadi harga waktu 0 itu D0, pada harga waktu T ya 1 plus I kali T. I adalah bunganya tadi. Untuk pertumbuhannya. Nah, di sini kita pakai R lah, karena cuma delta T ya ininya kalikannya delta T.
Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu. Nah, terus lanjutannya kalau ke modeling stokastiknya, ini kan tadi namanya deterministik ya yang ini. Tadi kalau stokastik jadi ini yang depannya. Ini kalau kita tulis ini yang di depan ini. Ini kan sama saja dengan STI kalikan 1 plus mu delta T. Nah, inilah plus belakangnya inilah yang ini adalah untuk aspek stokastiknya karena Y-nya adalah ini kan adalah stokastik. Jadi beda dengan yang tadi ya, lo yang waktu dengan D itu kan cuman sampai 2 suku aja ini. Nah ini deterministik ditambahi stokastiknya, inilah jadi yang model 6.2. Nah inilah kalau setelah dibikin ke continuous, maka kita ini nanti silakan nanti Anda bisa coba. Tapi ini saya akan cepatkan dulu ekspektasinya ini. Maka menarik ini. Nah akhirnya dapat model ini. Ini namanya model untuk harga aset. Nah kalau model deterministik ini nggak ada. Nah ini kan yang bikin stokastiknya Z-nya itu. Yang depannya kan sebenarnya deterministik. Nah, ini semua nanti namanya distribusinya adalah disebut sebagai apa? Distribusi log normal. Nah, ini log normal distribution. Maka syaratnya learn return-nya atau return-nya adalah harus normal. Maka tadi B-nya harus yang simetris tadi kan distribusi normal. 0, variansi 1 atau minyak 0, variansinya T kalau waktu ininya T. Nanti kalau digambarkan. Nah, sekarang sampai sini dulu, kira-kira sudah bisa membuat sampai jadi yang gerak groundnya. Itu terlalu cepat nggak tadi ya jadinya? Jadi untuk sampai B-nya sudah bisa dapat ya? Sudah, Pak. Terus sampai ke S-nya kira-kira bisa nggak ini bikin S-nya? Nah, mana S-nya ini? Mana S? Ini kan dibawa ke mana tadi ya? Saya munculkan log normalnya, di bawah sini. Nah ini. Nah sekarang inilah sebenarnya V-nya ini, yang ini. Nah ini. Yang ini nih. Karena akar T Z ini sama saja dengan WT. Ini kan distribusinya apa? Ini kan normal standar. Maka ini jadi, ini kan normal standar. Maka ini, si ini adalah normal 0T. Ini juga sama, normal 0T. Nah, berarti kalau Anda ingin bangun apa? Membuat switch adalah inilah si VT yang tadi sebagai yang untuk plus di sini, yang ininya S0 di E pangkat itu. Jadi kalau kita ingin membuat apa kayak semacam resi harga di waktu T, di sekitar di waktu 0. Maka ada tambahan ini mi, mu di setengah sigma kuadrat. Oke, sampai sini ada yang tanyakan enggak? Jadi Anda sudah bisa bangun dari roundabout jadi sampai B. Tapi sekali lagi, B di sini adalah harus yang tadi berasal dari random block yang tadi yang simetris. Maka jadi pertanyaan tadi yang kita miliki padahal tadi nggak simetris kan? Harga saham bisa saja bergerak naik lebih sering atau turun lebih sering jadi nggak simetris. Kalau simetris kan naik turun itu sama. Namanya jadi simetris. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, oke. Kira-kira kalau data yang simetris itu data apa aja ya, Pak? Nah, ini memang yang kenyataan di lapangannya kan susah kan, karena memang kenyataannya hidup yang simetris kan nggak banyak kan. Sekarang kalau misalnya kita lihat yang namanya simetris apa sih?
kalau kita ketemu sumber simetri yang kiri dan kanan sama. Ya contohnya kalau kita menjadikan wajah kita kan disimetrinya di hidungnya kan ya mata kanan, mata kiri ada, terus telinga ya ada kan kiri ada. Terus orang kadang rambut dibikin simetris kayak gitu. Nah sekarang harga saham yang simetris Anda bisa dapat nggak cari? Jadi melihatnya gimana yang diduga akan simetris? Ya yang antara pergerakan naik turun sekarang mungkin ini saya juga punya coba kita lihatin yang saya punya LQ45 tak buat cukup banyak ini. Tak share screen kan. Anda tak lihatin yang sampai hari ini simetris yang mana ini kalau yang tahun kemarin sebenarnya ya ada juga tapi yang baru bulan terakhir ini. Saya nggak bisa membuka di sini. Ini nanti tak share-kan ya. Saya sudah punya, oh di sini aja. Di situ kok susah. Oke, ini saya punya. Nah ini, semoga bisa di. Oke, masih lagi loading cukup lama karena ini enggak. Ini coba saya. Nah ini sebenarnya ada rekap. Ini kalau ini yang apa? Nah ini contohnya sampai ini kalau saya buat yang ini contohnya kan 24, 14 ini juga nggak simetris kan ini. Akses ADI juga nggak simetris. Nah nanti Anda bisa buat seperti ini. Ini nanti kan langkah berikutnya nanti saya minta Anda nanti kira bagaimana cara membuat prediksi itu dengan yang tadi Black-Scholes tapi ini kan otomatis nggak begitu tepat pada saat kalau dia nggak simetris itu. Ini ADI juga kayaknya nggak simetris. Ini baru berapa apa ya Januari Februari ya. Ini nggak simetris. Atau nggak simetris. Nah akhirnya sebenarnya model yang Black-Scholes ini sebenarnya ya akhirnya mana sih yang simetris? Nah ini nanti tantangan kita di modeling ini. Kalau kita ya ada, oh gitu kok. Oh aku berarti oh ya tidak satu ya. Nah ini juga nggak simetris lagi. Maka ya nggak simetris. Ini baru 2 bulan terakhir ya ini ya baru Januari Februari. Nah nanti Anda bikinlah yang kayak gini. Lihat yang kira-kira dekat yang yo kira-kira nolnya sedikit, min 1 sama plus 1-nya hampir sama. Nah, ini yang nanti nggak mudah mungkin Anda harus punya banyak harga saham sebenarnya ya yang mungkin yang persis sekali 50-50 ya mungkin jarang lah, tapi yang cukup dekat lah. Nah, nanti bisa untuk ilustrasi fenomena tadi ini Antam juga kayaknya enggak. Ini saya baru pakai 2 bulan terakhir ya, Januari Februari. Ini saya buat ini sih. Nah, sebenarnya saya punya yang tahun kemarin ini 2020. Oke, semoga bisa nih yang ini Ali. Jadi coba ini 1 tahun. Oh tapi hasil rekapmu nggak ada. Banyak akses.
masih hardware lah ini. Ini kan min 110 sama 118 cukup dekat ini. Yang nolnya kan kalau nggak di ini kan ya oke lah, ini bisa dipakai untuk contoh si akses yang tahun 2020 tapi ya ini. Ini dia min satunya 110, satunya 118 ya cukup dekat lah. Naik turunnya hampir itu yang tengah-tengahnya nolnya kan 14. Terus Adro ini Adro ini ya cukup dekat 112 sama 100 lah. Akra 122 100 tapi cenderung banyak yang kalau Antam bagaimana tahun kemarin misalnya ini 109 sama 100 sudah ini cukup dekat ini. Antam relatif imbang. Nah nanti Anda coba pakai data tahun 2020 ya kayaknya nih. Kalau ini Antam kayaknya tahun 2020 itu naik sama turunnya hampir imbang ini. Malah ya tidak cuma yang nolnya ini kan boleh dikatakan ya hampir simetris kan karena di kalau Astra ini ASII ini ya cukup. Kalau BCA ini karena memang di banyak yang kalau kita lihat kayak turun tadi cukup juga ini dalam 1 tahun bisa inilah bisa untuk kasih contoh yang agak sih. Tapi nggak mesti persis betul 50-50 ya. Nanti ini dibikin frekuensinya sudah bisa. Tapi kita ambilnya kan tadi karena yang ada nolnya kan kita ingin, tapi ini bisa dipakai sebagai kalau kita ingin bikin limitasi karena tujuannya adalah kita tadi kan ingin akhirnya membuat model seperti ini karena dapat rata-ratanya kan U-nya sigma kuadratnya dan nanti kita bisa bikin tiruannya. Nah, tujuannya sebenarnya adalah kalau kembali yang tadi. Nah, ini saya bisa bikin sebenarnya adalah kayak apa prediksi ini. Jadi ini kan interval kompetensi ini. Gambarnya mana ya? Oh, gambarnya ada ini. Oh, enggak gampang kelihatan. Bayang yang mana? Singkat saya bikin gambar-gambarnya di kanan. Oke ini. Potong. Nah, ini kan jadi dia ada harganya, ada di tengahnya, tapi kok jadi agak kacau. Kayak agak harus. Kalau saya bikin juga ininya untuk mengukur returnnya, jadi tadi agak normal apa enggak itu sebenarnya ada gambarnya. Bayang BRI bagaimana? Oh, ini saya lempar gini ya, pakai Excel ini mungkin jadi bisa gambarnya bisa kelihatan. Nah, ini kan ada rata-ratanya, variansinya, sigmanya, mu-nya. Nah, tujuannya jadi saya bisa bikin sebenarnya apa nanti untuk kepentingan di kanannya ini. Ini kan di tengahnya sebenarnya tadi saya bikin prediksi terus interval konfidensinya. Nanti tapi teorinya baru nanti belakangan ya, tapi ini untuk ilustrasi aja nanti Anda coba bikin-bikin kayak tadi itu. Gambarnya harusnya ada ini gambarnya. Nah, ini kan jadi apa? Oh ini yang nolnya masih ke bawah jadi. Nah ini kan kalau dia benar-benar simetris nanti ini semua ada tidak ini kan harga ini yang apa interval konfidensi saya bikin pribadi dia selalu akan berada di yang biru sama ini yang apa namanya ini abu-abu ya. Nah yang tentunya ada di dalamnya ini. Ini akan efektif sekali pada saat kalau benar-benar dia adalah simetris. Nah nanti Anda seharusnya bisa bikin kayak gini. Tapi yang hari ini sementara belum bikin dulu yang untuk tengahnya dulu aja ini. Tahu caranya tadi untuk bikin tengahnya? Yang luarnya mungkin nanti minggu depan lah. Biar nggak hari ini diborongkan semua nanti terlalu. Yang penting hari ini targetnya Anda sudah bisa melihat bagaimana dari random walk tadi yang satu sehingga kita bisa bikin akhirnya yang ini. Jadi ini yang kan ini sudah jadi realisasi tapi waktu itu saya bikinnya kan makanya yang misalnya tadi ya
Tadi, oh sudah saya kan ya tadi. Nah, ini saya kembali dulu ke yang ini. Ini ada yang sebagian masih prediksi karena ini kan Februari belum habis, saya udah bikin sampai Februari. Tapi sementara ada apa? Oke, ini misalnya ini TPIA. Ini sekarang tanggal berapa? Tadi tanggal berapa? 18 ya? Iya Pak, 18 Pak. Nah, ini masih nanti berupa prediksi. Contohnya ini prediksi Unilever. Ini tanggal 18 lah ini. Ini sekarang 7065. Kira-kira akan kayaknya turun, bener nggak ini? Maksudnya lagi kayaknya ini masih turun. Tapi karena ramalan, walaupun kenyataannya kalau apa ini masih apa malam terus mungkin Wika ini juga ini sekarang tanggal 8 ini masih hari ini masih dibagi kemungkinan masih turun 1945 mungkin ke 1930 lah kalau ke 35 gitu. Karena kan dia bergeraknya kan 5 poinan itu. Ada yang bergeraknya itu bijinan itu. Contohnya apa yang tadi TOWR ini. TOWR itu pergerakannya masih 5 poinan. Ini terus ada yang kalau nilainya kecil-kecil itu apa ya? Nah, ini bergeraknya bijinan itu enggak 55 tapi 1. Jadi ini tanggal 258, 257, 257 ya. Jadi kalau ini sudah prediksinya itu. Kalau ini prediksi intervalnya. Tapi yang ini nanti besok, yang hari ini Anda coba bikin yang kayak gininya dulu. Ya. Ini kan dari min dan harian yang tadi dipakai ke arah kanan. Cuman kan dibikin satu. Jadi dari kita. Cuma tadi kan ada sebenarnya akan lebih tepat mengenerate yang setnya itu. Ini akan dibikin kalau ini saya bikinnya kan masih yang karena satu step aja. Oke, jadi ini ya bikin yang kayak ada yang tadi yang saya pakai ini kan yang ini ya. Dibikin ini. Tapi kalau Anda pakai yang mana yang tadi mana sih? Nah, yang ini berarti Anda kayak bikin Z-nya generate Z dijumlahkan maka punya mu sama sigmanya. Nanti Anda bisa bikin ST-nya. Cuman saya bikin kan satu hari jadi T-nya 1. S0 ke S1, nanti S1 ke S2 terus seperti itu. Oke, kira-kira sudah bisa nyoba meraktekin ini. Tapi perjalanannya tadi ya, untuk dapat W-nya, terus kalau makin dipanjangin, bisa jadi akhirnya inilah si W yang namanya gerak Brown. Misalkan minimal Anda sudah bisa menangkap apa sih jadi gerak Brown dibangun dari apa random block tapi yang simetris. Anda nanti baca lagi ya tadi ya. Target untuk hari ini Anda bisa dari yang random block simetris bisa berubah jadi W gerak Brown. Nah, gerak Brown itu nanti dipakai untuk modeling harga aset. Nah, inilah baru yang nanti harga sahamnya ini. Makanya tadi random block kan memindah dari apa harga saham saya pindah jadi cuma min 1 sama 1 kan. Bisa jadi W. Nah, nanti bisa dikembalikan lagi jadi S lagi. Nah, nanti ini bisa untuk bikin tiruannya tadi. Itu yang tadi kalau Anda lihat di sini kan jadi saya bisa ini sudah hilang ya. Gimana sih? Oh ini di sini. Oh ya. Nah ini. Nah ini. Kan bisa saya bikin ini jadi kan. Ini dari sampai yang Februari dia ini kan turun kemarin kan ini turun. Nah, nanti kalau nggak simetris jadi yang antara abu-abu dengan biru lama-lama kadang ketabrak-tabrak. Tapi kalau pas lagi simetris dia akan selalu di tengahnya terus. Nah, ini karena tidak selalu kan bahwa fenomena dalam misalnya bulan kemarin simetris apa enggak. Kalau simetris nanti dia masih bagus di tengahnya.
Tapi saham kan sering cenderung turun, naik. Ini kalau dia bergerak simetris bisa bagus kayak gini. Nah, yang minggu depan saya akan kenalkan yang ini ya, yang minusnya sini. Ini dari anak Anda dapat yang ini sama yang ini. Ini yang sementara Anda coba kerjakan yang ini dulu. Yang di tengahnya tadi ya. Dengan tadi teorinya yang ada di sini. Nah, ya. Coba ada pertanyaan enggak? Nah, terus gini, mungkin Anda mulai latihan juga bikin kayak semacam kayak tulisan ringan untuk bagaimana sih perjalanan tadi random talk sampai tapi dalam bahasa yang agak singkat ya. Coba Anda besok bisa ini kan enggak. Kan tadi dari random walk bisa berubah jadi W, dari W bisa jadi S. Tadi random walk kan berasal dari sebenarnya S kan, harga saham yang dikonversi jadi naik itu 1, turun itu -1. Terus menghasilkan kalau dia simetris sebenarnya bisa jadi W. W ini adalah distribusi normal kan, normal kan simetris. Nah, nanti diindikan lagi bisa jadi. Oke, nanti dicoba dulu ya. Nanti kira-kira ada apa besok untuk ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, mungkin sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Oke, silahkan. Terus kalau untuk tugasnya nanti dari yang begini kan ada soal-soal dicoba ya, yang untuk textbooknya ya. Ini ada programnya pakai apa? MATLAB ya tapi di sini. Nah, kalau Anda bisa mindah ini jadi di Excel tadi siapa yang bisa bikin makronya? Agung ya, Gung? Iya ya? Saya, Pak. Oh, Hubi ya, Hubi. Oke. Nah, ini kan di sini pakai MATLAB. Coba Anda bisa dilakukan nggak dipakai Excel gitu. Keuntungannya kalau MATLAB kan Anda harus punya MATLAB. Kalau Excel kan di mana-mana mesti ada Excel. Di sini kan ada program-programnya MATLAB. Anda coba konversi diubah jadi makro di Excel ya. Ya Pak, nanti saya coba. Bisa nggak dicoba ya? Karena kalau bisa gitu, itu enak karena kita tetap tidak perlu punya MATLAB. Ini saya juga sebenarnya MATLAB-nya di yang ini yang di saya nggak bisa ngerunning MATLAB. Karena MATLAB itu apalagi saya pakai MacBook itu punya Apple nggak mau dikasih bacakan, harus yang original. Jadi kalau yang tadi waduh ini padahal MATLAB mahal. Ya memang kita sebaiknya ya pakai, tapi kita yang di UGM punya ada license-nya, kita maklum juga ada license. Tapi kalau yang nggak punya license-nya ya repot kadang. Ini di sini pakai MATLAB di bukunya, kita nggak punya MATLAB ya sudah. Harusnya makanya nanti kalau bisa dikonversi ke Excel, Excel kan jelas license-nya Microsoft, jadi aman juga. Nggak ada resiko kita gunakan software bacakan lah. Oke, kira-kira ada pertanyaan apa sudah cukup? Oke, kalau sudah akan kita akhiri hari ini sampai ini. Oke, sebelum saya tutup, ada yang tanyakan nggak? Halo? Tidak. Cukup? Cukup. Sudah ya? Belum, Pak. Nggak ada pertanyaan kan maksudnya? Jadi belum ada pertanyaan karena belum mencoba kan tadi karena yang saya paham. Oke, silakan dicoba dulu, mungkin nanti minggu depan baru muncul pertanyaan. Oke, terima kasih, kita akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Oke, saya close ya. Oke.